Yes. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, kita bersyukur buat sore hari yang indah ini. Kita masih berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu yang duduk di belakang. Mari kita isi kursi yang di depan. Haleluya, seperti saudara kita boleh langsung ke belakang. Haleluya. Haleluya. Baiklah, kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Di pada sore hari ini Bapa, kami masih boleh berkumpul Tuhan. Semuanya itu bukan karena kuat gagah kami Bapa. Semua itu karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, kami datang ke tempat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami datang ke tempat ini Yesus untuk memuji nama-Mu Bapa yang baik. Haleluya. Biarlah Tuhan Kau berkati kami Tuhan Yesus. Kau lihat hati kami satu persatu Tuhan. Kau lihat ketulusan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami Bapa yang belum sampai ke tempat ini Tuhan. Jikalau mereka dalam keadaan perjalanan, Kau yang hantarkan mereka Tuhan. Jikalau mereka dalam sakit Tuhan, mari Kau ulurkan tangan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Bapa yang baik. Setiap puji-pujian yang kami naikkan Bapa, biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan. Engkau yang bertahta dalam hidup kami Bapa. Maka dari itu Tuhan, kami menyerahkan Bapa seluruh hidup kami Bapa menjadi korban ucapan syukur kami Tuhan. Kau pakai kami luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kau yang memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kau tahu setiap kami mempunyai pergumulan Tuhan masing-masing. Tapi kami serahkan kembali hidup kami kepada Bapa. Biar Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya, karena banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini. Kita katakan banyak yang Kau perbuat. Haleluya. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti, yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan sepenuh hati kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami, dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Syukur lagi Engkau kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Haleluya, walaupun kita sedikit yang hadir pada sore hari ini, mari lihat kiri kanannya, mari berikan senyuman yang terbaik di sore hari ini.
supaya walaupun kita pakai masker, kita boleh tersenyum juga. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuliakan Tuhan karena hari ini hari yang sungguh luar biasa. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Haleluya. Kita angkat lagu pujian, hari ini ku rasa bahagia. Haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan untuk memuji Tuhan kita. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan kepada kiri kanannya, kau sahabatku, dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Kita angkat sekali lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya persilahkan untuk kita boleh duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua, saya buka ruang kesaksian untuk kita. Mari saudaraku saksikan kemurahan Tuhan buat hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, supaya saudara kita diberkati. Haleluya, waktu saya persilahkan. Haleluya. Semuanya diberkati, amin. Saya rindu kita nanti boleh minggu-minggu berikutnya boleh bersaksi untuk Tuhan. Semuanya bersih bersemangat, amin. Saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri sekali lagi. Karena Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Kita angkat lagu pujian Hatiku Percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Semuanya boleh sambil bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati
dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita angkat lagu ini sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, saya persilahkan untuk kita duduk kembali. Haleluya, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita, kita siapkan piring-piring rohani kita. Haleluya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan selidiki hidup kita. Haleluya. Kita angkat lagu pujian, kita katakan, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku Bapa. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saya untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat sekali lagi lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
adanya hujan ataupun adanya hal yang lain. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Aduh, banyak yang datang pada hari ini, haleluya. Padahal sudah hujan ya. Shalom Bapak Ibu. Salah, shalom Ibu-Ibu. Gak ada bapak-bapak soalnya. Baik, saya tidak akan berlama-lama karena juga waktu sudah jam setengah 6. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu? Nah, di depan sudah ada itunya ya, apa ayat firman Tuhannya. Baik, mari kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Satu ayat lagi Bapak Ibu-Ibu. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sudah dapat? Kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pada malam hari ini, pada sore hari ini, saya mau membagikan firman Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa saya bagikan tema tentang hal ini Bapak Ibu, Ibu-Ibu? Karena akhir-akhir hari-hari ini kita sudah 1,5 tahun ya, bukan, 1 tahun 4 bulan kita masuk dalam namanya COVID, pandemi. Dan sampai hari ini itu enggak berhenti. Bulan lalu atau 2 bulan yang lalu sempat kasus pandemi itu mulai berkurang. Ya. Tetapi akhirnya pada akhir bulan awal bulan Juni kemarin kasus COVID semakin naik. Kemudian muncullah varian COVID yang baru, yaitu varian COVID Delta. Kemudian di Medan, minggu lalu saya sampaikan di ibadah raya pertama sama yang kedua, di Jawa dan Bali sudah dimulai namanya PPKM, pembatasan pelayanan kegiatan masyarakat. Kemudian tadi saya baca di Instagram, mulai besok Kota Medan akan memasuki namanya PPKM darurat. Sehingga mungkin akan banyak penyekatan jalan. Tapi orang tua kita, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini kan rata-rata rumahnya di sini semuanya kan? Gak ada yang jauh-jauh kan? Adakah yang kerjanya sampai di luar kota? Tidak ada ya. Kalau kerjanya masih daerah sini masih aman. Tapi kalau sudah sampai di Simpang Selayang mulai hari ini sudah dimulai penyekatan. Kemudian di beberapa tempat saya lupa, tadi ada Putri bilang sama saya, Putri Pandiangan, saya lupa di mana ya, arah ke Helvetia lah. Dia bilang, karena disekat saya harus muter 1 jam untuk sampai di rumah. Ya, Bapak Ibu, itu adalah pembatasan peraturan dari pemerintah untuk membatasi yang namanya virus corona supaya tidak semakin merajalela. Ya. Dan jujur saja, ya itu sangat mengerikan juga ya. Tadi malam ketika saya siapkan firman Tuhan, saya nonton di Facebook, itu ada corona yang jalan-jalan, animasi memang. Animasi corona, kemudian orang-orang itu semuanya pada berlutut. Semua memang gambar animasi lah. Semua orang berlutut di depan animasi tersebut. Ketika dia berjalan seperti ini,
langsung semuanya berlutut. Kemudian hingga akhirnya ketika lewat superhero kayak Batman, Superman, semuanya juga berlutut. Bahkan tokoh-tokoh di komik seperti tokoh-tokoh yang ada di Dragon Ball, ya, itu juga berlutut. Tetapi ada satu anak yang dia tidak berlutut sama sekali. Ketika di depannya ada virus corona, dia katakan, saya tidak takut kepadamu karena saya punya Tuhan. Bukan berarti karena kita nggak takut sama corona, kita jadi sesuka hati kita. Ya, akhirnya kita nggak mau pakai masker lagi, nggak melakukan protokol kesehatan. Ya, adik saya mungkin ibu-ibu tahu, kenal ya, si Debbie. Si Debbie itu 2 minggu yang lalu kena corona, COVID-19. Puji Tuhannya dia sudah divaksin lama, sudah jauh hari. Dia sudah divaksin, selesai vaksin, baru dia kena corona 2 minggu yang lalu. Dan adik saya itu kan punya asma, si Debbie. Ya puji Tuhan dia bisa sehat. Itu semuanya bukan karena dia, tapi karena pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Seperti 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lihat situasi dan kondisi, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, mungkin kita sudah lari daripada Tuhan. Mungkin kita akan bunuh diri. Mungkin kita akan pergi dari rumah, dari daerah kita sekarang ini. Sudahlah saya pergi saja ke kampung. Kenapa pergi ke kampung? Karena di kampung ada penghidupan. Saya bisa bercocok tanam. Kalau di Medan gak ada lagi kehidupan. Mall ditutup. Ya, Bapak Ibu sudah tahu kan Center Point ya? Center Point bener ya? Mall terbesar. Baru berapa tahun ya Center Point ya? Ya mungkin baru hitungan tahun ya, mungkin belum hitungan sampai 20-30 tahun kan. Center Point ditutup, ya, karena telat bayar pajak sampai miliaran. Pekerja-pekerja di Center Point bagaimana? Ya sudah pasti, mall-mall yang ada di sana bagaimana? Sudah pasti tutup. Karyawan bagaimana? Karyawan sudah pasti dirumahkan. Kemudian sekolah-sekolah, sampai hari ini tidak ada yang namanya sekolah tatap muka. Kampus bagaimana? Kampus juga. Kemudian petugas-petugas kebersihan yang ada di sekolah, yang ada di kampus bagaimana? Banyak mengalami pengurangan. Kalau orang yang tidak kuat di dalam Tuhan, menghadapi masa pandemi seperti ini, menghadapi masalah, pasti dia akan lari. Pasti dia akan berkata sama Tuhan, kalau memang Tuhan ada, mengapa Tuhan izinkan ada namanya persoalan seperti ini? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan pandemi COVID-19 masih ada sampai tahun ini? Kalau Tuhan itu ada, mengapa suami saya tidak bisa bekerja atau saya tidak bisa bekerja menghasilkan uang? Kita tidak kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu, apa saja sih yang perlu kita lakukan supaya kita kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Sudah dapat semuanya? Amin, sudah dapat? Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang sering dilakukan oleh banyak orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan Tuhan mau datang, benar kan? Bisa saja Tuhan datang hari ini. Dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita.
Kapan kita mati kita nggak tahu. Bisa saja hari ini selesai saya khotbah saya dipanggil sama Tuhan, bisa saja terjadi. Tapi saya minta sama Tuhan jangan dulu. Masih ada 2 anak kecil saya yang perlu saya asuh lah. Ya. Bapak Ibu, zaman-zaman sekarang ini ya, sebelum ada corona, jadi cerita sajalah ya. Sebelum ada corona, mungkin sudah banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, forhanger, ataupun sintua, datang ke rumah, berkunjung, menanyakan kabar suaminya atau istrinya, tanya kenapa enggak datang ibadah hari ini? Sorry Amang, hari ini saya ada pesta. Oh iya, minggu depannya lagi enggak datang. Tanya lagi, kenapa enggak datang hari ini? Sorry Amang, lagi sakit. Sakitnya saya nggak tahu sakit malas kah atau sakit demam nggak tahu. Pokoknya alasannya biasanya seperti itu kan. Alasan kita kalau ke gereja kan biasanya apa? Sakit. Nah, terus berikutnya lagi minggu ketiga datang lagi. Ini waktu situasi normal ya Bapak Ibu ya, sebelum adanya corona. Kenapa nggak datang hari ini? Sorry Amang, saya lagi lagi malas. Lagi malas ibadah. Kemudian ketika ada namanya pandemi corona, mulai ada, didatengin lagi. Karena biasanya waktu pandemi corona kan kita nggak ibadah dulu. Kemarin sempat 3 bulan atau 4 bulan, hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan kita nggak ada ibadah. Semua ibadah di rumah saja, ibadah online. Ya. Kemudian setelah ibadah online, kan banyak pendeta juga nggak berani untuk kunjungan ke rumah jemaat. Takut dengan namanya corona. Tapi juga ada juga yang memberanikan diri. Kemudian dimulailah kembali namanya ibadah new normal. Ketika ibadah new normal pertama kali dibuat, sebelum dibuat datanglah pendeta-pendeta, datanglah sintua-sintua, datanglah forhanger-forhanger, beritahu ke semua jemaat. Hari Minggu gereja kita udah buka ya, udah bisa ibadah. Kemudian dibilanglah sama yang gak pernah datang kemarin, sorry Amang, gak berani aku ibadah karena ada corona. Kemarin waktu masa normal-normal dia gak datang. Ketika masanya sudah normal, ketika ada pandemi pun juga dia tidak datang. Terus kalau dia mati, siapa yang kuburkan? Apakah saya tidak tahu di gereja Bapak Ibu bagaimana? Kalau di gereja kami sudah jelas. Kalau ada jemaat yang minta tolong untuk mengebumikan, kalau suaminya nggak pernah datang ibadah, Bapak akan ngomong, mungkin penilaian Tuhan akan tanya sama Bapak Gembala, siapa yang meninggal? Bapak ini. Yang mana orangnya? Gak pernah ku nampak sama sekali di gereja. Pokoknya kalau ada kecelakaan atau ada sukacita dalam rumahnya, ya mungkin ke gereja hanya datang aja. Tapi untuk masalah mengebumikan, masalah menikahkan, itu udah urusan yang lain. Gereja belum tentu mau melakukan upacara itu. Kok kejam kali gereja seperti itu? Karena begini Bapak Ibu, seperti firman Tuhan tadi, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita saling menasehati. Ketika kita bertemu seperti ini, ketika kita beribadah, kita ketemu sama orang lain, berinteraksi sama orang lain, sama sesama jemaat, sesama pelayan sama jemaat ngobrol-ngobrol, pasti ada interaksi. Pasti ada namanya nasihat satu dengan yang lain. Karena yang lain tahu, oh dia sedang punya masalah. Pasti akan diberitahu, masalahmu itu adalah masalah sepelenya. Aku dulu pernah kok ngalamin hal yang kau lakukan itu, yang kau alami sekarang ini. Sepelenya itu. Ceritalah dia, dinasihatilah. Tetapi kalau tidak pernah datang dalam pertemuan ibadah, kita mau dapat nasihat dari siapa Bapak Ibu? Kita apakah dapat nasihat dari teman-teman kita yang mohon maaf ya mungkin kita suka kekede, main judi, kemudian minum minuman keras, atau mungkin kawan-kawan kita yang suka gosip. Apakah kita dapat nasihat di situ? Contohnya saja, semoga ini tidak terjadi di tempat ini ya.
Contohnya saja, kita tahu ada keluarga A lagi ribut, suami istri. Karena keluarga ini nggak pernah datang ke gereja, istrinya doyan, istrinya lebih suka untuk markombur, untuk ngobrol-ngobrol sama tetangga, untuk bergosip daripada ibadah. Suaminya juga seperti itu. Ketika gosip-gosip ngomong-ngomong, langsunglah orang lain bilang gini, udah pulangkan saja istrimu sama mertuamu sana. Bapak Ibu, saya harus tegaskan, di dalam pernikahan Kristen tidak ada namanya perceraian. Boleh bercerai enggak Hero? Boleh bercerai. Kalau sudah mati salah satunya. Baru Bapak Ibu nikah lagi. Saya cerai mati, jadi saya bisa menikah lagi. Kalau saya mau, kalau saya enggak mau ya puji Tuhan. Kalau keinginan saya sih nanti saja dululah saya mau nikahnya lah. Itu kemauan saya. Tapi kalau belum cerai mati, tidak boleh adanya namanya perselingkuhan. Tidak boleh ada namanya mencari pria idaman lain atau wanita idaman lain. Alkitab sudah dengan tegas mengatakan hal itu. Karena kita nggak pernah ibadah, ya kita akan dengar nasihat dari orang yang nggak pernah kenal sama Tuhan. Tapi akan berbeda kalau ibunya, kalau seorang istri, biasanya kan yang sering ngalamin, yang sering datang ke gereja kan biasanya kan ibu-ibu kan daripada bapak-bapak kan. Mayoritas gereja yang ada di Indonesia itu lebih, kalau dalam ibadah itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ya, makanya wanita-wanita itu harus lebih banyak berdoa. Laki-laki bukan berarti harus mukulin istrinya terus-terusan, enggak. Sayangilah istrimu. Seringkali kan yang punya masalah kan ibu-ibu. Ketika punya masalah, kalau ibu-ibu datang kepada Tuhan, rajin ibadah, kemudian ada tetangga yang tahu, bahkan mungkin gembala sidangnya, pendetanya tahu, pasti akan dipanggil dan dinasehati. Nasihatnya palingan apa Bapak Ibu? Yang pertama, berdoa. Yang kedua, doakanlah suamimu. Yang ketiga, selalu nasihatnya, tetap sayangi dan hormati suamimu, walaupun dia brengseknya seperti apa. Karena itu adalah firman Tuhan. Jadi rahasia pertama supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan adalah jangan sampai meninggalkan ibadah. Saya satu hari, setiap hari Minggu, saya itu ibadah 4 kali. Ibadah peraya pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, ibadah keempat. Capek enggak? Capek. Manusia daging saya ini capek. Saya tadi maunya istirahat, mau tidur siang. Tapi saya punya kerjaan lagi, harus selesaikan. Supaya enggak jadi beban lagi. Tapi saya enggak mau, jangan sampai saya sakit hingga akhirnya saya enggak bisa ibadah. Tapi zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan zaman dulu. Zaman sekarang kita sangat dimanjakan dengan namanya teknologi. Kita asalkan punya paket data, handphone kita bisa internet, ada paket data, kita bisa nonton YouTube, bisa lihat siapa pendeta mana yang mau kita pilih, ibadah di mana. Kita walaupun di Medan, kita bisa ibadah di Australia sana, kalau kita ngerti bahasa Inggris. Kalau kita ngerti bahasa Jerman, ya kita bisa ibadah sekalian pakai bahasa Jerman di sana. Ya, kalau misalnya si Lasma kangen kan Bu, suruh aja dia ikutin ibadah gereja ini kan, walaupun dia ada di Jerman sana. Belajar kuat, kunci rahasia supaya kita tetap kuat, mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang pertama adalah jangan tinggalkan ibadah. Amin. Amin. Yang kedua, Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Sudah dapat? Amsal pasal yang keempat ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semuanya, demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar ke kehidupan. Makanya tetangga kita, orang Muslim, mengatakan apa? Ada lagunya apa? Jagalah hati, jangan kau nodai,
Jagalah hati cahaya ilahi. Kenapa hati itu harus dijaga? Bapak Ibu, orang yang hatinya lagi buruk, suasana moodnya lagi buruk, itu akan mempengaruhi hormon dalam tubuhnya. Kalau hati saya, ketika saya ibadah, hati saya sedang bermuram durja, saya tidak akan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau hati saya lagi kesal, bisa saja saya akan stres. Kalau saya stres, apa yang terjadi? Bisa kena penyakit mah. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan kadang-kadang harus siap untuk dikatakan gila. Kenapa siap dikatakan gila? Karena mengatakan bersukacitalah senantiasa. Lagi kemalangan, disuruh bersukacita. Lagi kesusahan, lagi kena masalah, disuruh bersukacita. Orang Kristen kan kadang-kadang bisa dibilang, loh agak gila ini orang Kristen ini. Karena itu yang Tuhan inginkan. Mungkin kita bisa bersedih, tapi sedih kita gak boleh lama-lama. Gak boleh sampai bertahun-tahun kita meratapi kesedihan kita. Hingga akhirnya kita gak bisa move on, gak bisa berjalan maju. Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu. Kalau hati kita gak beres, hidup kita akan menjadi lebih gak beres lagi. Itu terpengaruh. Yang pertama tadi, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan adalah tetap ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Yang kedua, untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan adalah jagalah hati. Yang ketiga, Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Kalau di Pro Presenter, di multimedia itu Mazmur 22 itu yang ketiga ya. Sudah dapat Bapak Ibu? Demikianlah firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang ketiga, hidup kita harus suka memuji Tuhan. Harus suka menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Beberapa hari, 1 minggu ini, saya nyanyi galau. Nyanyi galaunya apa? Cukuplah, apa sih saya lupa. Pokoknya lagunya Dewa 19 itulah Bapak Ibu. Ya, pokoknya lagu galau. Kemudian teman-teman di kantor bilang, entah kayak mananya Bang Hero ini. Masa lagunya lagu galau terus-terusan. Kemudian saya sadar, oh iya, kalau saya suka nyanyikan lagu-lagu galau, yang gak ada, yang maknanya itu membuat saya semakin jatuh, itu membuat hidup saya gak benar juga. Ya, contoh paling gampangnya kan ada lagu yang pergilah kasih, kejarlah bukan selingkuhanmu ya, keinginanmu selagi masih ada waktu. Saya pernah nyanyikan lagu itu 1 minggu ini. Kemudian lagunya Dewa 19 yang separuh nafasku hilang bersama dirimu. Saya nyanyikan lagu itu. Sampai teman-teman kantor bilang seperti tadi, woi jangan nyanyikan lagu itu. Nanti kau makin galau, hidupmu makin gak bener. Nanti kau akan teringat terus sama almarhum lah, dibilang gitu. Oh ya benar juga. Tapi ketika saya ganti lagu saya dengan lagu-lagu pujian, dengan lagu-lagu yang memuliakan nama Tuhan, saya dikuatkan. Saya mengalami namanya dikuatkan oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh puji-pujian tersebut. Tapi kalau saya nyanyi lagu-lagu galau, udah pasti. Bisa-bisa saya bunuh diri nanti. Bisa-bisa saya gantung diri. Apalagi saya sempat nyanyi lagunya Laluna. Kalau anak-anak muda zaman sekarang gak ngerti itu lagunya Laluna yang selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ya. Banyak anak muda gak tahu lagunya itu. Itu saya dulu waktu SMA, saya ngeband, saya nyanyi lagunya itu soalnya.
Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang ketiga apa? Hidup dalam puji-pujian. Hidup dalam memuliakan nama Tuhan. Hati kita bukan hanya harus bersukacita, tapi hidup kita, handphone kita, isinya bukan lagu-lagu Batak yang mungkin gak ada maknanya. Atau lagu daerah yang gak ada maknanya. Tapi lebih banyak lagu firman Tuhan. Ada seorang ibu yang sakit kanker di gereja kami. Kemudian saya tanya, bagaimana Nang Uda, bagaimana perasaannya? Apa yang Nang Uda lakukan setiap hari? Sudahkah di handphonemu itu ada lagu-lagu pujian firman Tuhan? Oh banyak kali lah Hero. Hampir setiap hari handphone saya itu hidup dan isinya cuma lagu-lagu untuk Tuhan. Kadang ada firman Tuhan. Kadang ada, bukan hanya lagu-lagu saja, ada firman Tuhan yang menguatkan saya. Dia sakit kanker. Tapi dia mengalami kekuatan karena apa? Ada puji-pujian. Tapi kalau dia lagi sakit, kemudian dia dengar lagu galau yang tentang bunuh diri, udah, bunuh dirilah di situ nanti. Karena setiap lagu-lagu itu ada maknanya. Apalagi lagu-lagu yang dari luar negeri. Ya, lagu rocknya, itu kalau dimaknai ada lagu-lagu penyembahan. Penyembahannya bukan penyembahan Tuhan, tapi penyembahan kepada setan. Ada lagu-lagu rock lah itu biasanya. Tapi enggak semua lagu rock seperti itu ya. Ada. Jadi yang pertama Bapak Ibu untuk untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan adalah jangan tinggalkan ibadah. Yang kedua adalah jaga hati. Yang ketiga adalah hidup dalam puji-pujian. Yang terakhir, Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat yang 1 pertama. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yang keempat, yang terakhir, tanpa firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi lemah. Jadi apa? Hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam untuk melakukan firman Tuhan. Bukan hanya tahu. Oh saya tahu, Hero, Alkitab saya tahu. Titik komanya saya tahu. Dari Kejadian sampai Wahyu kalau saya disuruh nulis Alkitab lagi, saya tahu, saya bisa. Tanpa harus buka Alkitab. Tapi yang Tuhan inginkan bukan tahu. Tapi apa? Hidupi, lakukan. Bukan tahu firman Tuhan, tapi lakukan. Paling gampangnya apa? Kalau kita naik kereta lah. Naik kereta, kemudian di lampu lalu lintas. Ada berapa lampu lalu lintas? 3 kan? Hijau, kuning sama merah. Kalau sudah merah, apa yang harus kita lakukan? Berhenti. Kalau kuning apa? Kalau enggak siap-siap untuk jalan, ya siap-siap untuk berhenti. Kalau hijau apa? Silakan jalan terus. Kita tahu hal ini, tapi kadang-kadang karena kita lagi buru-buru, lampu merah ini terobos. Terobos aja lah. Seperti di TikTok kan, terobos aja lah. Apa ya kata-kata berikutnya saya lupa. Entah kata kasar ya kalau nggak salah ya. Iya Esther ya. Kata kasar ya setelah kata-kata terobos aja lah gitu lah ya. Lampu merah sudah tahu itu berhenti. Hanya sekedar tahu. Tapi nggak mau mentaati, nggak mau hidup dalam peraturan tersebut. Kita tahu peraturan pemerintah dilarang berkerumun. Kemudian disuruh pakai masker, kita tahu. Tapi kita nggak mau taati. Sudah tahu ada kerumunan, kita deketin kerumunan tersebut. Kemudian ketika kita kena COVID, siapa yang disalahkan? Dasar pemerintah. Ini semuanya gara-gara Jokowi. Loh, apa hubungannya Pak Jokowi sama kita yang kena COVID? Kan sudah dibilang sama pemerintah, jangan berkerumun, pakai masker, tetap protokol kesehatan. Lah kita sendiri nggak mau lakukan.
Kita hanya sekedar tahu, tapi kita nggak mau hidupin. Kita tahu firman Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta. Tapi kita nggak mau melakukan. Itu sama saja, kita nggak hidup dalam firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 5 dan yang ke-6. Berkata seperti ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu, perhatikan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu pernah kan mukul anak? Ada yang bilang sering, puji Tuhan. Kenapa dipukul anaknya? Karena melakukan kesalahan. Kenapa dipukul anaknya? Supaya dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Kenapa dipukul lagi anaknya? Karena saya mengasihi dia. Saya nggak mau anak saya ikut-ikutan dengan orang-orang di sekitar kami. Dan memang ada yang harus dibayar, mahal. Harus selalu dimonitor anaknya. Karena kita nggak mau anak kita sama seperti orang lain. Kita mau anak kita lebih baik daripada orang lain. Kita mau anak kita lebih baik dari kehidupannya daripada kita. Sama seperti Tuhan. Karena begitu besarnya kasih Tuhan sama kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan izinkan ada namanya ujian. Tuhan izinkan ada namanya pencobaan. Tuhan izinkan kita dikasih penyakit. Tuhan izinkan kita terkena masalah. Itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Tuhan menganggap kita sebagai anak. Kalau kita nggak pernah mukul anak, kalau kita nggak pernah, mungkin ada yang nggak pernah mukul anak, tapi kita pernah marahin anak. Kalau kita nggak pernah marahin anak, sudah salah. Anak saya si Nathan, itu sekarang ini saya sedang bergumul berat. Karena yang dia mau terima kalau saya sudah marah, baru dia takut. Kalau dia tahu saya datang, pertamanya dia nangis, dia pasti akan diam. Kayak tadi siang, dia ngeluh sakit giginya. Padahal dari dari tadi siang ketika ibadah raya yang ketiga dia heboh lah. Pokoknya jumpalitan sendirilah di gereja. Dia ngeluhnya sakit gigi. Dikasih makan gak mau. Sampai nangis. Kemudian saya datang. Ketika saya datang dia diam. Saya tanya, kenapa? Saya gak marah. Kenapa saya gak marah? Karena saya tahu. Kalau saya marah pasti dia akan lebih takut lagi. Saya gak marah, saya aja biasa saja dia udah takut. Karena pernah saya marahin. Kamu laki-laki. Jangan terlalu cengeng. Ada salah didik kami. Jadi dulu itu kalau dia lakukan kesalahan, saya marahin, langsung mamanya yang tegur dia. Mamanya langsung peluk dia, dilindungin. Boleh saja, tapi dinasihatin dulu. Setelah itu baru diberitahu. Dinasihatin dulu kenapa sih harus dimarahin. Dan saya sampai kalau dia melakukan kesalahan saya bilang sama dia. Saya gak langsung marah sama dia. Saya bilang pelan-pelan, abang jangan seperti itu. Kamu anak laki-laki, gak boleh cengeng. Masa dikit-dikit nangis? Kalau kemauanmu tidak diturutin, jangan marah. Tidak semua kemauan kita bisa dikabulkan. Saya ngomong bagus-bagus sama anak saya. Tapi kalau sudah sangat kelewatan, saya akan marah sama dia. Dan setelah saya marah sama dia, saya peluk dia. Dan dia minta maaf sama saya. Maaf. Saya ngajarin dia bukan sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Kalau saya sama anak seperti itu, demikian juga Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan dengan Bapak Ibu. Kalau saat ini kita sedang mengalami masalah, itu karena Tuhan mengasihi kita.
Wahyu pasal yang ketiga, ayat 19. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 berkata seperti ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siapa yang mau dikasihi Tuhan? Semuanya pada angkat tangan. Siapa yang mau ditegur sama Tuhan? Dari angkat tangan lu langsung turun tangan. Bapak Ibu, sekali lagi. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ini bukan firmannya Hero. Ini adalah firman Alkitab. Firman Allah. Roma pasal yang ke-8, yang terakhir, ayat yang terakhir Bapak Ibu. Benar, ini ayat yang terakhir, nggak ada lagi ayat yang lain kok, janji saya. Roma pasal yang ke-8 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Wah. Kemudian kalau dalam Yeremia mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau saya pakai logika saya sebagai manusia, saya akan bilang, bacot. Atau banyak ngomong. Gak mungkin lah. Tapi apa? Firman Tuhan ini Bapak Ibu. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Suami kita sakit, itu baik enggak? Itu baik. Anak kita sakit, baik enggak? Itu baik. Suami kita, maaf katanya, meninggal atau istri kita meninggal, itu baik tidak? Itu baik. Karena apa? Itu Alkitab mengatakan, semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya seperti apa? Contohnya, ketika masa hidup suaminya selalu rajin ibadah. Dan selalu ngomong sama istrinya, ayo ibadah. Ketika suaminya meninggal dunia, barulah istrinya sadar, oh iya, saya perlu Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan harus ada yang dikorbankan. Sama seperti saya kalau mau saya katakanlah. Kadang-kadang saya mikirnya, Tuhan kok kejam kali lah dirimu sama diriku ini. Sudah capek saya pelayanan, kau panggil pula istri saya. Terus kadang-kadang saya sering baper gitu kan. Terus saya bilang, Tuhan selalu bilang sama saya seperti ini. Semua yang terjadi dalam hidupmu itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan keluarga saya selalu ngomong sama saya, ayo move on. Ayo, jangan terus-menerus berlarut-larut dalam kesedihan. Apalagi Bapak Ibu selama 2 minggu berturut 2 minggu ini, saya puji Tuhan lah, saya dijadikan Tuhan namanya mengalami kesendirian. Ya, sudah dari minggu lalu itu hari Rabu, Kamis, kemudian Sabtu, kemudian kemarin juga seperti itu. Saya sering sendiri di rumah, di gereja, di pastori. Yang saya lakukan ngapain kalau saya sendirian? Ya saya cuma baca Alkitab, baca renungan, kemudian doa. Bapak Gembala selalu ngomong sama anak saya, jangan kamu tinggalkan bapak kamu sendirian. Nanti nangis bapakmu kalau kau tinggalkan sendirian. Ingat-ingat terus sama mamamu. Saya udah gak ingat lagi, bukan berarti saya gak sayang sama istri saya ya, almarhum ya. Saya gak mau lagi untuk ingat-ingat hal itu. Saya belajar untuk menerimanya. Tapi kadang-kadang iblis itu pintar. Seperti yang sudah saya saksikan minggu lalu dalam pertemuan orang tua juga. Iblis itu pintar. Pintarnya bagaimana? Dia pakai kelemahan saya itu paling lemah dalam hal keluarga lah. Dia pakai kelemahan saya dengan cara, istrimu mati gara-gara kamu. Gara-gara saya terlalu sibuk bekerja. Saya terlalu banyak pekerjaan dulu di PP Allah. Kemudian saya sempat terintimidasi. Saya sempat mau ngomong sama Bapak Gembala, sama Kristi, tolong off-kan dulu saya nggak usah pelayanan dulu. Tadi di ibadah raya ketiga saya juga ada ngomong seperti itu.
Tapi saya bersyukur, saya punya teman-teman yang luar biasa, saya punya keluarga yang luar biasa. Saya belum sempat ngomong, mereka udah ngomong sama saya. Ayo, jangan patah semangat. Ayo terus melayani Tuhan. Ayo jangan ingat-ingat yang dulu. Ketika saya katakan hal ini juga ngomong sama keluarga besar saya ngomong ini juga saya ngomong sama mertua saya dan sama abang ipar saya. Dan respon mereka juga bagus. Mereka katakan, gak usah kamu Hero. Saya saja yang baru sudah ditinggal sama kakakmu kurang lebih 3 tahun, 4 tahun saja juga kadang merasa seperti itu. Apalagi mertua saya. Gak usah kalah Hero. Mami aja kadang-kadang mikirin bulang, itu juga. Coba kalau dulu bisa aku buat seperti ini, mungkin gak akan terjadi seperti ini. Tapi sudah kejadian, sudah nasi jadi bubur. Gak bisa lagi diulang. Mungkin sudah waktunya Tuhan. Ya sudah, kita harus terima. Dan kau pun juga harus menerima dengan baik. Ya Mami, ya Bang, saya bilang seperti itu. Saya bersyukur punya keluarga yang luar biasa. Keluarga baik dari saya maupun keluarga dari istri saya. Yang menolong saya, yang menopang saya. Kalau enggak, saya mungkin dah hancur lebur. Kenapa saya bisa kuat? Karena yang pertama tadi saya nggak mau tinggalkan ibadah. Setiap ada ibadah yang ada di gereja, saya berusaha mengikutinya. Walaupun memang sekarang ini saya off dari ibadah kaum pria. Ibadah kaum pria kami itu setiap hari Minggu jam 8. Saya sudah terlalu over. Dari ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4, saya nggak ada waktu istirahat lah. Istirahat saya terlalu sedikit, saya perlu istirahat. Saya perlu juga waktu dengan keluarga saya. Ya. Ibadah. Yang kedua, saya jaga hati saya. Yang jaga hati saya bukan saya saja, keluarga saya selalu jaga hati saya juga. Yang ketiga, saya lebih suka dengar lagu-lagu rohani. Saya tadi siang selesai ibadah, ada lagu baru yang ternyata enak juga lagunya. Mungkin next time saya akan nyanyikan lagu itu. Karena sangat luar biasa kata-kata lirik-lirik lagunya. Dan yang keempat tadi, saya belajar untuk hidup dalam firman Tuhan. Bukan hanya tahu, tapi hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang lebar. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi Bapak Ibu. Lagu sebelum firman Tuhan tadi, Kak. Mari kita minta supaya Tuhan selidiki hati kita. Terutama mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Setelah Tuhan selidiki hati kita, Tuhan saya minta kekuatan-Mu. Ajar saya supaya saya tetap setia untuk datang ibadah. Ajar saya supaya saya bisa menjaga hati saya dengan baik. Ajar saya supaya hidup saya penuh dengan puji-pujian. Dan ajari saya Tuhan, supaya hidup saya selalu hidup dalam firman Tuhan, bukan dalam luar firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan supaya kami kuat di dalam Engkau. Supaya kami Tuhan tetap di dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan supaya kami mendapatkan kekuatan ketika kami datang beribadah. Ketika kami menjaga hati kami. Ketika kami Tuhan hati kami penuh dengan puji-pujian. Dan ketika kami Tuhan firman Allah kami hidupi. Maka kami mendapat kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat umat-Mu yang datang pada sore hari ini. Engkau memberkati Tuhan masa depan keluarga mereka. Engkau memberkati anak-anak mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan perkuliahan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan pekerjaan mereka semuanya Engkau yang memberkati Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami suatu problema, suatu masalah, biarlah Tuhan Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai kami Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan dan sejahtera Allah, dan persekutuan Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Mulai dari hari ini, besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumumannya, nanti selesai ibadah, saya harap orang tua PPA bisa tinggal terlebih dahulu. Tapi kalau jemaat bisa langsung pulang. Kemudian yang kedua, tanggal 23 Juli akan ada pemberkatan nikah dari saudara Edom dengan calon istrinya Bu Ruta Soid. Ya, kita doakan dan juga jangan lupa untuk membayar uang sosialnya. Diserahkan sama pengurus gereja. Mana ya? Baik, itu saja pengumuman yang bisa saya informasikan. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini Bapak. Ajar kami taat Tuhan untuk melakukan firman-Mu Bapak dimanapun kami berada Tuhan. Bapak yang baik, sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami Bapak sebagai tanda bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Biarlah yang Kau yang memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau memberkati pekerjaan usaha kami Bapa. Biarlah 10 bahkan 100 kali lipat Kau gandakan Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Nanti dimulai dari sebelah kiri saya. Dilanjut dengan sebelah kanan saya. Haleluya. Sambil mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya.
kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih buat persemaannya, Tuhan Yesus memberkati.